Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-16. Matius 2, mulai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, Matius 2 mulai ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, maka sangatlah marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, dengan waktu yang dapat diketahuinya sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis, dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampak malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagi-lagi firman Tuhan kepada Yusuf, lagi-lagi supaya pergi ke Mesir, kemudian setelah tinggal di sana supaya kembali lagi ke Israel. Lagi-lagi juga di sini ada pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun dan ditulis demikianlah genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, lagi-lagi firman Tuhan demi firman Tuhan yang menubuatkan tentang kelahiran dan kehidupan Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus satu demi satu digenapi. Ada anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh, dipenuhi dengan oleh Yeremia dengan kata-kata, terdengarlah suara dirama, tangis, dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Lalu juga yang terakhir itu, setibanya di sana pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus dan diceritakan oleh Matius, supaya pembacanya yakin betul bahwa Yesus Kristus adalah raja keturunan Daud, perjanjian Abraham, dan ayat demi ayat, nubuat demi nubuat digenapi di dalam kehidupan Yesus.
Sehingga diinginkan supaya pembacanya yakin Yesus adalah Mesias, Raja yang akan datang. Memang dalam ceritanya, akhir ceritanya, Yesus mati, bangkit lagi dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tidak menjadi raja di bumi sampai sekarang ini. Tapi nanti, jadi kedatangan yang pertama itu hidup di bumi ternyata tidak diterima sebagai raja dan belum mendirikan kerajaannya di bumi, tapi dia datang sebagai Mesias, tapi fase sebagai juru selamat. Sekarang memang sudah menjadi raja, duduk sebelah kanan Allah di surga, dan nanti akan datang kembali menjadi raja segala raja. Jadi pemenuhan demi pemenuhan bertahap ya. Tahapnya turun dulu, hidupnya sudah dipenuhi, matinya, selama hidupnya, tindak tanduknya, ajarannya, semua dinubuatkan oleh nabi-nabi, ditulis oleh Matius. Nanti bukti-bukti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus diulang-ulang di dalam kitab Matius nanti bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman. Selalu begitu. Artinya jelas sekali saat diulang-ulang bahwa firman itu pasti terjadi. Kita sama seperti Yusuf, hendaklah taat. Dan juga di sini kita diberitahu juga bahwa raja yang lahir itu tadinya sangat hina di makanan binatang. Kemudian juga di sini setelah agak besar mengungsi ke Mesir, hidup di Nazaret. Nazaret itu sebuah kota yang dianggap hina. Apa yang baik dari Nazaret? Nanti kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Wahyu, kitab Yohanes, tidak ada dari Nazaret itu yang baik. Berarti katakanlah Yesus orang deso begitu ya, orang yang tidak di kota yang tidak ada apa-apanya. Jadi raja itu sudah hidupnya merendahkan dirinya sebagai manusia, sebagai orang desa yang tidak terkenal. Itu yang ditulis oleh Matius untuk menyatakan raja segala raja itu hidupnya merendahkan diri. Saya harap kita bisa meniru teladan Tuhan Yesus, tetapi juga kita mengetahui firman Tuhan itu benar, dan kita juga mengetahui banyak pelajaran ya. Perlunya kita taat kepada Tuhan, seperti Yusuf taat kepada Tuhan, lalu ada firman Tuhan itu pasti terjadi, lalu hidup Tuhan kita Yesus Kristus itu dihinakan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut kalau terhina. Yesus sendiri terhina, tapi mari kita terus taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan pasti terjadi. Ada firman Tuhan untuk Yusuf, ada firman Tuhan untuk orang Majus, ada firman Tuhan untuk ibu-ibu yang menderita itu, dan ada firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang pasti akan terjadi. Mari kita merenungkan firman Tuhan sehingga menemukan apa yang dikatakan Tuhan untuk saya, untuk Bapak, Ibu, Saudara secara pribadi, dan kalau tahu itu, mari kita lakukan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pelajaran pada pagi hari ini. Oh Tuhan, begitu berharga kebenaran firman-Mu. Begitu berharga orang yang taat kepadamu. Begitu berharga kerendahan hati Sang Raja itu. Tuhan, tolonglah kami bisa bersikap seperti Tuhan Yesus, bisa taat seperti Yusuf, bisa menaati firman Tuhan, memenuhi kehendak-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.